Meski prasasti Kusambian sudah pecah berkeping-keping, beberapa bagian bongkahannya masih terbaca. Salah satu yang berhasil dibaca mengenai keberadaan sebuah kediaman penting bernama Medander. Sebuah detail tentang Medander yang disebutkan sebagai Kedaton menjadi sangat penting karena tak disebutkan dalam prasasti peninggalan Prabu Erlangga lainnya. Medander yang dimaksud dalam prasasti Kusambian kemudian diidentifikasi sebagai wilayah situs kuno Jelatri yang memiliki spesifikasi lengkap sebagai lokasi persinggahan raja. Lokasinya yang ada di ketinggian 64 mdpl di puncak Gunung Jelatri kini masuk wilayah Dusun Bedander, Desa Sumberngondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, dan letaknya tak jauh dari lokasi prasasti Kusambian berada. Gunung Jelatri memang tak terlalu menjulang namun juga mencakup wilayah Dusun Dander, Desa Menduro, yang juga masuk Kecamatan Kabuh, Desa Menduro. Kebetulan banyak dihuni orang Madura yang dikenal punya dialek khas logat paling mudah dikenali, yaitu mereka kerap melafalkan sebuah kosakata dengan menghilangkan suku kata awal. Bila diteliti lebih lanjut, logat di tempat bisa juga berpengaruh pada penyebutan Bedander menjadi Dander yang kini menjadi kawasan di mana kompleks purbakala berada. Jadi sangat mungkin bila toponimi Dander berasal dari nama Bedander yang sangat mungkin berubah akibat dialek khas penduduk setempat. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Ini lagi di mana Mas? Kita sekarang lagi ngevlog di peninggalan Prabu Erlangga yang kemudian menjadi persembunyian daripada Raja kedua Majapahit Jayanegara di saat Majapahit dikuasai oleh seorang pemberontak karena ketidakpuasan dengan kepemimpinan Prabu Jayanegara, sehingga pemberontak itu Rakuti menguasai wilayah kerajaan Majapahit dan Mahapati Gajah Mada dengan kebijakannya menyembunyikan dan menyelamatkan Raja Jayanegara, yaitu di petilasan peninggalan Prabu Erlangga yang bernama Puncak Gunungan Jelatri. Ya, dan di situ juga pernah disebutkan di beberapa pecahan di prasasti Kusambian bahwa di puncak Gunung Jelatri terdapat sebuah peninggalan raja seperti itu. Sehingga penasaran kami untuk kesini melakukan vlog ya. Cuma kita tidak menemukan satu orang pun ya untuk diwawancarai ya, terutama Mbak Juru kuncinya. Jadi ya kita vlog aja dulu. Next kita akan mencari juru kunci atau mungkin kemana kita belum tahu ya, karena kita sampai di sini masih sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kali ini kita berada di sebuah situs peninggalan Raden Jayanegara, atau juga disebutkan di sini adalah peninggalan Prabu Erlangga yang kemudian digunakan oleh Mahapati Gajah Mada untuk menyembunyikan Raja Jayanegara dari pemberontakan Rakuti di Majapahit. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Ini lagi di mana Mas? Kita sekarang lagi ngevlog di peninggalan Prabu Erlangga yang kemudian menjadi persembunyian daripada Raja kedua Majapahit Jayanegara di saat Majapahit dikuasai oleh seorang pemberontak karena ketidakpuasan dengan kepemimpinan Prabu Jayanegara, sehingga pemberontak itu Rakuti menguasai wilayah kerajaan Majapahit dan Mahapati Gajah Mada dengan kebijakannya menyembunyikan dan menyelamatkan Raja Jayanegara, yaitu di petilasan peninggalan Prabu Erlangga yang bernama Puncak Gunungan Jelatri. Ya, dan di situ juga pernah disebutkan di beberapa pecahan di prasasti Kusambian bahwa di puncak Gunung Jelatri terdapat sebuah peninggalan raja seperti itu. Sehingga penasaran kami untuk kesini melakukan vlog ya. Cuma kita tidak menemukan satu orang pun ya untuk diwawancarai ya, terutama Mbak Juru kuncinya. Jadi ya kita vlog aja dulu. Next kita akan mencari juru kunci atau mungkin
kemana kita tahu ya, karena kita sampai di sini masih sepi. Tapi setidaknya kita alhamdulillah bersyukur banget bisa sampai ke tempat petilasan Raja kedua Majapahit, dan sebelumnya juga sudah pernah dipakai oleh Raja Airlangga seperti itu. Berhasilnya misi arkeologis pembacaan prasasti Kusambian seakan menguak detail-detail penting yang makin menghabiskan vitalnya peranan Jombang di masa lampau. Jombang, kawasan utara Brantas, melekat citranya sebagai salah satu das Brantas yang terkenal sebagai lokasi sentral nan subur di balik bentang alam sekitar pegunungan Kendeng, ternyata menyimpan kisah sejarah dan cikal bakal kejayaan kerajaan kuno di Nusantara. Meski prasasti Kusambian sudah pecah berkeping-keping, beberapa bagian bongkahannya masih terbaca. Salah satu yang berhasil dibaca mengenai keberadaan sebuah kediaman penting bernama Medander. Sebuah detail tentang Medander yang disebutkan sebagai Kedaton menjadi sangat penting karena tak disebutkan dalam prasasti peninggalan Prabu Airlangga lainnya. Medander yang dimaksud dalam prasasti Kusambian kemudian diidentifikasi sebagai wilayah situs kuno Jelatri yang memiliki spesifikasi lengkap sebagai lokasi persinggahan raja. Lokasinya yang ada di ketinggian 64 mdpl di puncak Gunung Jelatri kini masuk wilayah Dusun Bedander, Desa Sumbergodang, Kecamatan Kapuk, Kabupaten Jombang, dan letaknya tak jauh dari lokasi prasasti Kusambian berada. Gunung Jelatri memang tak terlalu menjulang, namun juga mencakup wilayah Dusun Dander sebagai Manduro yang juga masuk Kecamatan Kabo. Desa Manduro kebetulan banyak dihuni orang Madura yang dikenal punya dialek khas. Logat paling mudah dikenali yaitu mereka kerap melafalkan sebuah kosakata dengan menghilangkan suku kata awal. Bila diteliti lebih lanjut, logat setempat bisa juga berpengaruh pada penyebutan Bedander menjadi Dander yang kini menjadi kawasan di mana kompleks Purbakala berada. Jadi sangat mungkin bila toponimi Dander berasal dari nama Bedander yang sangat mungkin berubah akibat dialek khas penduduk setempat. Kedua toponimi Dusun Bedander, Desa Sumbergodang, dan Dusun Dander, Desa Manduro jelas memiliki kemiripan dengan Medander meski tetap harus dibuktikan secara ilmiah. Di sekitar kompleks situs banyak ditemukan benda-benda purbakala yang disinyalir berasal dari lintas era dan jelas bernilai arkeologis tinggi, termasuk beberapa punden yang berada dalam satu lokasi. Dari pembacaan prasasti Kusambian yang menjadi satu-satunya bukti arkeologis tentang eksistensi Keraton Medander, dikatakan kediaman itu rusak karena sering diserang oleh musuh. Pembacaan prasasti di baris ke-11 menyatakan Rikala Rikanan Satru Sibek Antamolah Matwal Makadatwan I Madander, yang artinya pada saat musuh dicebek terus menerus merusak keraton di Medander. Kalimat Molah Matwal Makadatwan Madander dapat diartikan adanya kejadian pengerusakan terhadap keraton Medander yang jika dihubungkan dengan kalimat sebelumnya Rikala Rikanan Satru Sibek An yang munculkan dugaan bahwa rusaknya keraton disebabkan oleh serangan musuh secara terus-menerus. Peristiwa pengerusakan itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi karena setelah lepas dari pelariannya di permulaan pemerintahannya, Airlangga banyak melakukan peperangan untuk membangun kembali kerajaan yang telah hancur karena serangan Raja Wurawuri. Dengan disebutkannya Medander sebagai keraton yang telah rusak, maka kediaman ini kemungkinan besar pernah menjadi tempat tinggal Airlangga. Sayangnya angka tahun penanggalan prasasti Kusambian tak lagi terbaca sehingga tidak diketahui kapankah kediaman itu diserang, sehingga tak bisa pula ditarik perkiraan masa di mana Medander dijadikan keraton. Penanggalan yang tak terbaca juga mengakibatkan sulitnya memastikan di mana Airlangga berkeraton ketika prasasti Kusambian dikeluarkan. Faktanya selama masa pemerintahan Airlangga setidaknya tidak kali pindah keraton, yaitu di Waton Mas, Kauripan, dan Daha Napura. Penulisan Molah Matwal Makadatwan Madander tidak lazim dalam penyebutan keraton yang menjadi tempat tinggal raja bila dibandingkan dengan penyebutan kediaman raja dalam prasasti-prasasti lainnya.
pada umumnya tertulis Sri Maharaja Magadatwan I Tamwalan, Sri Maharaja berkeraton di Tamwalan, seperti yang dituliskan dalam prasasti Tuliang 829 Masehi. Bisa juga dituliskan Manraksa Kadatwan Rahatyanta I Madan I Bumi Mataram, para dewa yang menjaga keraton di Medang di Kerajaan Mataram, yang kemudian disebut nama lokasinya. Sedangkan dalam prasasti Parada 943 Masehi dituliskan Manraksa Kadatwan Rahatyanta I Madan I Bumi Mataram I Watugaluh, para dewa yang menjaga keraton di Medang di Kerajaan Mataram yang terletak di Watugaluh. Tidak lazimnya kalimat tersebut dapat dimaklumi karena tidak seperti prasasti lainnya yang mempunyai konteks menjaga keraton iti surti. Dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rakai Sumba, Rakai Pangkaja di Hamawa, Mandandar adalah nama tempat kedudukan sangat mumah-mumah, seperti yang disebutkan dalam prasasti Sangguran 928 Masehi di Pangumulan 3. Mandandar sudah disebutkan di dalamnya sebagai kediaman sangat momahumah yang merupakan pejabat yang mengurusi perumahan. Dia Wawa merupakan Raja Mataram kuno terakhir dari periode Jawa Tengah dinasti Sailendra, yang setelahnya baru digantikan Empu Sindok yang memulai dinasti baru Wangsa Isana di Kerajaan Medang Kamulan periode Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Dyah Wawa ada dua pejabat yang memegang jabatan sebagai Samngat Umahuma, yaitu yang berkedudukan di Mandandar dan yang berkedudukan di Angean. Dalam prasasti Sanguran yang masih tertawan di negeri Ratu Elizabeth ditulis sebagai berikut: Umin Sor Isamngat Umahumah Kalih Mandandar Patma Angean Pukundala, diturunkan kepada Sangat Momahumah berdua, yaitu yang berkedudukan di Mandandar bernama Pupatma dan yang berkedudukan di Angean bernama Pukundala. Mandandar dan Angean sebagai tempat diperkuat dengan kalimat yang menyebutkan tentang kedudukan perujar juru bicara dari Sang Tuan Pakaranan, salah satunya berasal dari Mandandar. Jika berdasarkan prasasti keluaran Dyah Wawa yang masih dalam periode Jawa Tengah dari dinasti Sailendra, dapat dipastikan lokasi Mandandar sudah ada sebelum masa Erlangga berkuasa, bahkan bisa dikatakan sudah eksis sebelum era pemerintahan Empu Sendok. Erlangga sendiri merupakan penerus Wangsa Isana setelah Empu Sendok mendirikan dinasti barunya dalam Kerajaan Medang Kamulan periode Jawa Timur. Jadi jelas Mandandar yang bahkan sudah eksis sebelum era Wangsa Isana adalah daerah penting, sehingga keputusan Erlangga mendirikan keraton di wilayah itu sangat masuk akal. Erlangga tak perlu lagi membuka lahan dan membangun bangunan baru lagi untuk dijadikan kediaman. Wilayah itu sudah menjadi tempat dari pejabat tinggi kerajaan mengurusi perumahan jauh sebelum Erlangga bertakhta. Mandandar juga dalam teks kitab Pararatun yang menjadi titik balik karir Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit disebutkan dalam kisah terkait Raja Jayanegara. Kemudian muncul peristiwa pemberontakan Rakuti. Ketika Rakuti belum mati, Raja Jayanegara bermaksud diungsikan pergi ke Mandandar. Perginya pada waktu malam, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya diiringi oleh pasukan Bayangkara. Semuanya yang kebetulan menjaga ketika Raja pergi ada sebanyak 15 orang. Pada waktu itu Gajah Mada menjadi bekal kepala pasukan Bayangkara. Kebetulan waktu itu mendapat tugas menjaga. Itulah sebabnya dia mendampingi Raja ketika pergi. Lamalah Raja di Mandandar. Dari kisah yang tertera di kitab Pararatun didapat bahwa Mandandar merupakan nama desa yang menjadi lokasi evakuasi Raja Jayanegara akibat pemberontakan yang dilakukan Rakuti. Memang selama pemerintahan Prabu Jayanegara banyak terjadi pemberontakan akibat ketidaksukaan para pejabat kerajaan pada yang berjuluk Kologemet. Pemberontak bahkan dilakukan oleh Dharma Putra yang merupakan pejabat istimewa semasa ayahandanya, yaitu Raden Wijaya bertahta. Dikatakan pemberontakan Rakuti ini merupakan yang paling parah, sehingga Jayanegara harus diungsikan keluar istana. Istana Majapahit berhasil diduduki oleh pemberontak, sehingga harus dilakukan upaya penyelamatan Raja Jayanegara pada malam hari menuju Mandandar. Sang raja ditemani oleh 15 bayangkari yang merupakan pasukan pengawal raja pimpinan Gajah Mada. Pararatun kembali menyatakan bahwa cukup lama raja mengurusi di Mandandar. Berapa lama tepatnya berada di sana. Beberapa riwayat ada yang menyatakan seminggu dan lainnya menyatakan dalam hitungan bulan, namun belum ada bukti secara konkret mengenai lamanya raja berada di pengungsian.
Selain kisah penduduk setempat yang menyatakan raja berdiam selama seminggu, selama dalam masa pelarian Gajah Mada melarang keras semua pengawalnya meninggalkan Bedander. Demi menjaga rahasia lokasi persembunyian diceritakan, suatu hari seorang abdi pengalasan minta izin pulang. Pengawal tadi bersikeras untuk pulang, sedangkan Gajah Mada tetap tak mengizinkannya. Berhubung pengawal tadi tetap memaksa, akhirnya Gajah Mada pun menusuknya dengan keris. Pengawal yang tak disebutkan namanya itu pun tewas. Maksud tindakan Gajah Mada jelas tidak boleh ada yang mengetahui lokasi pengungsian raja di Bedander. Gajah Mada khawatir jika tempat pengungsian raja sampai bocor, Putih akan memerintahkan pasukannya mengejar dan membunuh raja. Gajah Mada pun masih ingat betul bagaimana peristiwa terbunuhnya Ken Arok, moyang Raja Jayanegara. Pendiri dinasti Rajasa yang mati ditusuk keris juga oleh seorang pangalasan ketika sedang makan malam. Setelah itu selama 5 hari di Bedander, Gajah Mada mohon diri untuk melihat keadaan Majapahit pasca pendudukan pemberontakan. Dari catatan peristiwa ini terjadi banyak klaim di mana lokasi tempatnya Bedander berada. Desa Bedander di Blitar dan Dusun Dander di Bojonegoro menjadi daerah lain yang juga mengklaim wilayahnya sebagai lokasi pelarian Jayanegara. Kedua wilayah tersebut juga mengklaim kawasannya sebagai lokasi pengungsian sang raja. Namun klaim tersebut agak tak didukung data historis dan bukti arkeologis berupa peninggalan purbakala dan jejak sejarah yang mendukung peristiwa ini di sana. Sedangkan buku sejarah nasional menuliskan Dander yang dimaksud adalah yang di Bojonegoro. Sebuah kesalahan kecil yang luput dari detail kronologis pelarian Jayanegara. Dari analisa asal-usul Gajah Mada, agaknya Dusun Bedander di Jombang menjadi kawasan yang paling kuat sebagai lokasi pelarian Jayanegara. Ini didapat dari lokasi Kecamatan Kabuh yang berbatasan langsung dengan Lamongan Selatan, kampung halaman Sang Mahapatih Amangkubumi. Letak Bedander berada sangat dekat dengan Gunung Ratu yang merupakan lokasi makam Dewi Andongsari, ibunda Gajah Mada.